tentang buku yang berjudul Metodologi Penelitian Hadis, yaitu karya Prof. Dr. Suryadi MA. Buku ini menjelaskan bagaimana kita harus melakukan sebuah penelitian hadis secara ilmiah agar hadis yang kita gunakan itu benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga di sini saya akan membahas tentang pentingnya akan penelitian hadis. Untuk hadis ini sendiri adalah sumber hukum dan pedoman dalam Islam yang digunakan setelah Al-Quran. Oleh karena itu, untuk menjaga keaslian dan kebenaran hadis sangat penting agar umat Islam tidak salah mengambil pelajaran. Penelitian hadis ini dilakukan untuk memastikan hadis itu asli sesuai konteks dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam bab ini, Prof. Suryadi juga menegaskan bahwa tanpa metode yang tepat, hadis bisa dipergunakan dan menyebabkan kesalahpahaman. Untuk definisi dan ruang lingkup penelitian hadis. Jadi penelitian hadis ini bukan hanya tentang kita akan membaca teks hadis, tetapi juga mencakup berbagai studi kritis terhadap dua aspek utama. Yang pertama itu ada aspek sanad ataupun biasa disebut dengan rantai riwayat. Nah, pada aspek sanad ini yaitu menganalisis siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut, apakah mereka itu adil, terpercaya dan bersambung tanpa terputus. Selanjutnya itu ada pada matan ataupun teks hadis. Nah, pada matan ini yaitu mengkaji isi hadis apakah sesuai dengan Al-Quran, logika dan prinsip Islam lainnya. Ruang lingkupnya ini sendiri meliputi beberapa. Yang pertama itu ada verifikasi keaslian hadis, identifikasi periwayat, serta pemahaman akan konteks sejarah saat hadis itu diriwayatkan. Selanjutnya itu ada metode-metode dalam penelitian hadis. Buku ini menguraikan ada beberapa metode penting. Salah satunya ada kritik sanad, yaitu pada metode ini di mana menilai kredibilitas periwayat termasuk aspek moral, ingatan dan reputasi mereka. Nah, jika ada periwayat yang dikenal kurang dipercaya, hadisnya bisa saja ditolak. Selanjutnya itu ada kritik matan. Pada kritik matan ini di mana menilai isi hadis. Apakah isi hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, logika atau hadis yang sahih lainnya. Hal ini untuk memastikan tidak ada kejanggalan dalam teks. Selain itu, penelitian ini juga bisa memakai metode sejarah, linguistik, dan bahkan teknologi digital untuk mengkaji hadis lebih akurat dan terpercaya. Untuk kesimpulan dalam buku ini, yang pertama itu ada penelitian hadis itu sangat penting untuk menjaga keaslian dan kualitas hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Tanpa metode ilmiah yang tepat, hadis itu sangat berisiko disalahpahami dan disalahgunakan sehingga dapat menyesakan berbagai umat. Penelitian hadis ini juga mencakup analisis terhadap sanad, yaitu yang mana saya jelaskan tadi, yaitu rantai periwayat dan matan isi teks. Tujuannya adalah untuk memverifikasi keautentikan sebuah hadis dan menilai kredibilitas periwayat dan memahami konteks akan sejarah penyampaian. Untuk metode dalam penelitian hadis itu ada dua metode. Yang pertama ada kritik sanad, yaitu penilaian integritas periwayat melalui jarwah